Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah baik. Kondisi bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Baik ya. Hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Seger dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa mulai. Selesai, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang surat. Surat itu ada surat pribadi, ada surat resmi. Nah, ada yang pernah menulis surat? Iya. Apa surat yang ditulis? Ya, surat pribadi. Apa itu? Iya, surat izin boleh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang kita pelajari hari ini mengenai tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas, kemudian ciri-ciri daripada surat pribadi dan surat dinas, kemudian unsur-unsur atau struktur daripada surat pribadi dan surat dinas. Secara pengertiannya, surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang urusannya kepentingan pribadi. Coba apa? Ya, surat yang kepentingannya adalah untuk kepentingan pribadi. Oke, anak-anak ada yang pernah menulis surat pribadi? Ada rupanya. Apa itu surat pribadi yang tertulis? Ya, surat izin boleh. Ada yang lagi? Surat undangan apa? Ayo. Oh boleh, undangan perkawinan itu boleh. Tapi kalau undangan acara yang undang OSIS itu bukan surat pribadi namanya. Oke, nah contoh-contoh dari surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada sahabatnya, sahabat yang jauh di sana, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Zaman dahulu ini orang menyampaikan sesuatu itu secara tersurat. Ini zaman dahulu seperti itu. Nah, sekarang juga masih kan. Anak-anak ketika mau izin tidak masuk sekolah nulis surat. Nah, itu contoh surat pribadi. Baik, kan. Sementara surat dinas, ada yang tahu apa itu surat dinas atau surat resmi? Nah, pengertiannya adalah surat resmi itu adalah surat yang ditulis oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi yang isi suratnya mengenai tentang kedinasan. Itu bedanya. Kalau pribadi isinya surat pribadi, kalau surat resmi isinya berupa kedinasan. Yang buat adalah lembaga, organisasi, atau instansi. Contohnya lembaga apa? Iya benar, sekolah. Nah itu sekolah adalah contoh surat dinas atau surat resmi. Nah itu anak-anak mengenai tentang bedanya paham kan? Bagaimana surat pribadi dan surat resmi? Iya, surat resmi adalah surat yang ditulis oleh lembaga, instansi, contohnya sekolah, itu kantor. Contoh yang lain, OSIS, atau organisasi kemasyarakatan misalnya NU, Muhammadiyah. Nah itu ketika membuat suratnya isinya adalah surat resmi. Baik. Ini secara isi perbedaan mengenai surat pribadi dan surat resmi. Baik anak-anakku, kita lanjutkan mengenai tentang tema berikutnya. Mengenai tentang ciri-ciri apa itu surat pribadi dan ciri-ciri daripada surat resmi.
ciri daripada surat pribadi, dia tidak punya kepala surat atau kop surat. Yang kedua, cirinya adalah ada salam pembuka dan salam penutup, bahasanya tidak formal. Yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah konsep suratnya bebas. Semau-maunya orang mau menulis surat, bebas terserah. Konsep suratnya tidak ada aturan lain, bebas. Ciri berikutnya adalah bahasa disesuaikan dengan tujuan. Misalkan bahasa itu karena dengan kawan, bahasanya kangen-kangenan, atau saya belok akan kangen-kangenan, atau misalkan menanyakan kabar dan lain-lain. Formatnya juga bebas. Dalam surat pribadi itu dia tidak punya aturan baku, formatnya bebas terserah. Nah, itu ciri-ciri umum daripada surat pribadi. Nah, selanjutnya coba kita cermati bagaimana surat resmi. Nah, ciri daripada surat resmi itu berbeda jauh dengan surat pribadi. Surat resmi itu harus ada kop suratnya, harus ada kepala suratnya, ada logonya, logo sekolah umpama, atau logo pemerintah, atau logo instansi, atau logo organisasi, itu ada logonya. Kemudian ada kepala suratnya, itu namanya kepala surat. Kemudian yang kedua, cirinya itu adalah ada nomor surat. Itu ada tempat tanggal penulisan surat. Contoh itu. Kemudian ada lampiran dan perihal surat. Ada salam pembuka dan salam penutup. Itu ciri daripada surat resmi. Berikutnya, bahasanya, karena ini surat resmi, maka bahasanya pun resmi, bahasanya baku. Nggak boleh ini pakai bahasa kita harian sehari-hari, itu nggak boleh. Bahasanya harus menggunakan ejaan bahasa yang disempurnakan. Formatnya juga resmi, itu formatnya. Jadi isinya resmi, terus kemudian paling bawah cirinya itu adalah yang mudah untuk kita mengenali surat itu resmi, surat dinas, itu ada nama penanggung jawab surat, biasanya ada stempel. Kemudian ada nama penanggung jawab surat tersebut, ada tanda tangannya. Itu ciri umum dari surat resmi. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak mengenai tentang ciri-ciri daripada surat resmi ataupun surat pribadi. Baik, oke. Nah, baik, Bapak tadi sempat cari-cari berkas. Nah, dalam berkas ini ada contoh surat. Nah, coba perhatikan. Diperhatikan surat ini. Ini surat pribadi apa surat resmi? Dilihat dari sisi ciri-cirinya. Iya, pinter, ini surat resmi. Kenapa dinamakan surat resmi? Coba dilihat. Tuh, ada logonya. Ada kepala surat, ini yang dinamakan kepala surat, kop surat. Nah, contoh. Ciri yang paling bawah, kita lihat aja cirinya. Yang lain. Ada nama penanggung jawab surat, ada tanda tangan, ada stempel. Bisa dipahami anak-anak ya? Ini contohnya. Nah, berikutnya anak-anak mengenai tentang struktur atau unsur-unsur dalam surat pribadi, meskipun surat itu bukan surat resmi, yang isinya adalah keperluan pribadi, tapi biasanya itu minimal ada unsur-unsur yang mesti dilengkapi. Pertama, dalam surat itu harus tertulis tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, salam pembuka. Contohnya apa? Salam kangen. Hai, apa kabar? Hai friend. Boleh, gitu. Terus kemudian yang ketiga, strukturnya atau unsurnya ini adalah kalimat atau kata pembuka surat.
Contohnya apa? Kata atau kalimat pembuka surat. Hai, apa kabar teman? Itu contoh. Aku kangen sama kamu. Bagaimana kabarmu? Berikutnya adalah isi surat. Apa sih isi surat? Ya, maksud daripada surat itu ditulis. Yang terakhir, salam penutup. Salam penutup itu contohnya begini. Sekian ya suratku. Kalau ada sempat balas, tolong sempatkan untuk membalas suratku. Nah, itu contoh. Contoh kata penutup surat pribadi. Yang terakhir, pengirim surat. Siapa yang menulis? Nah, misalkan penulisnya Novi. Nah, itu. Ini anak-anak contoh daripada struktur surat pribadi. Baik, berikutnya anak-anak kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah unsur atau struktur daripada surat resmi. Nah, tadi Bapak sudah berikan contoh dari surat resmi. Ini Bapak ambilkan contoh surat resmi. Coba perhatikan baik-baik ini. Anak-anak, dalam surat resmi tadi sudah kita kasih cirinya. Nah, sekarang ini contoh daripada surat resmi. Surat resmi itu, ini dilihat strukturnya, harus ada kepala surat, kop surat, ada logonya, ada nama instansinya, terus kemudian ada alamatnya. Ingat, alamat surat misalnya kayak sekolah kita, Madrasah Sanawiyah Matoliul Falah. Alamat Jalan Perintis nomor 1, Desa Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubagal, Lampung. Nah, ini nulisnya lengkap. Nggak boleh, tidak diperbolehkan menyingkat. Misalnya jalan itu hanya ditulis JL kemudian titik, nggak boleh. Atau JLN titik, nggak boleh. Aturannya dalam menulis surat pribadi, surat resmi, aturannya adalah jalan ditulis lengkap, jalan Diponegoro, jalan Perintis, jalan Fatmawati. Nah, itu harus ditulis secara lengkap. Kemudian struktur berikutnya adalah ada nomor surat. Nomor nggak boleh disingkat no, harus ditulis lengkap, nomor titik 2, nomor berapa. Biasanya itu ada kode tersendiri dalam surat menyurat administrasi suatu organisasi, suatu lembaga atau suatu instansi. Kemudian sampingnya ini ada tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, misal hari ini surat ini ditulis di Chandra Kencana tanggal 9 Mei 2025, tulis seperti itu. Kemudian lampiran. Surat ini hanya selembar, apa ada lampiran yang menyertai? Kalau hanya selembar surat, maka lampirannya di strip. Kalau andai kata ini misalkan proposal, ya, maka lampirannya ditulis satu berkas. Apa Pak maksudnya satu berkas? Ya satu bundle, satu tumpuk, satu paket bersama surat ini. Begitu, anak-anak bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya perihal surat. Itu. Perihal surat itu apa? Isinya adalah pokok surat. Perihalnya misalnya permohonan bantuan. Misal itu. Atau misalkan pemberitahuan. Atau misalkan perihalnya tentang undangan. Undangan apa itu? Misal undangan rapat. Tuh. Terus misalnya izin observasi. Apa sih Pak observasi? Penelitian. Nah, itu misalkan itu. Nah, terus kemudian tujuan surat. Surat ini ditujukan kepada siapa? Nah, biasanya ditulis kepada YTH siapa.
Bapak Kepala Sekolah misalnya, atau kepada YTH Bapak Kepala Desa. Nah, ini contoh ya. Tempatnya kalau sudah diketahui tempatnya, tulis nama tempatnya. Kepada Bapak Kepala SD 01 Chandra Kencana di Chandra Kencana. Itu kalau sudah tahu alamatnya. Tapi kalau Anda kata nggak tahu jelas tempat alamatnya, ditulis kepada YTH Bapak Kepala Dinas Pendidikan di tempat. Nah, karena kita nggak tahu tempatnya Pak itu. Selanjutnya adalah salam pembuka dengan hormat. Contoh itu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh salam pembuka. Nah, terus kemudian kalimat pembuka. Salam silaturahim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, terus selanjutnya adalah strukturnya isi surat. Tuh. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya lomba desa, maka kami harapkan kehadiran Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada hari Senin tanggal 11 Mei 2025 jam 9.00 sampai dengan selesai. Tempat Balai Desa Chandra Kencana, acara rapat musyawarah persiapan. Itu contoh harus jelas. Nah, berikutnya adalah salam penutup. Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak dan Ibu dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, struktur berikutnya diperhatikan, contoh surat ini adalah nama penanggung jawab surat. Nah, misalkan ini tadi misalkan logonya pakai logo sekolah kita, berarti penanggung jawab ini adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Madrasah. Nah, ditulis Kepala MTS Matul Falah, ditandatangani namanya Ibu Tri Mulyani SPD. Kemudian setelah ditandatangani distempel. Nah, ini contoh anak-anak surat resmi. Bisa dipahami? Baik. Ini anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai tentang surat pribadi dan surat resmi. Mudah-mudahan memberikan penambahan ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman dan ketambahan ilmu bagi kita semua. Kita berdoa dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.